kita akan mulai materi baru kita mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara kedua, yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita ambil contoh seperti kemarin tentang memfaktorkan. Oke, kita akan mencoba mencari penyelesaian dari contoh nomor 1, yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, tapi cara yang kita pakai sekarang adalah cara kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, perhatikan step-step untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama adalah yang harus kita lakukan, C dari persamaan kuadrat ini harus kita pindahkan ke ruas kanan. Pindahkan C ke ruas kanan. Jadi tinggal x kuadrat kurang 2x sama dengan negatif 8 kalau dipindahkan ke ruas kanan, jadi 0 tambah 8, yaitu 8. Oke. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memeriksa apakah benar koefisien dari x kuadrat ini adalah 1. Kalau memang sudah 1 seperti ini, maka kita tinggal lanjut ke step yang ketiga, yaitu buka kurung pangkat 2 sama dengan 8. Kemudian di bagian depan kita isi dengan x. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Berikutnya adalah kita akan mengisi angka di depan x ini, yang di belakang x ini, dengan nilai setengah dari B. Setengah dari B ini, angka yang menempel dengan sumbu x, dengan variabel x ini. Jadi setengah dari B atau setengah dari negatif 2 adalah negatif 1. Kemudian di sini kita tambah dengan negatif 1 pangkat 2. Nah, langkah berikutnya, x dikurang 1 kuadrat, kita selesaikan ruas kanan ini. 8 kita sederhanakan, tambah negatif 1 kuadrat adalah 1. Kemudian sederhanakan lagi, 8 tambah 1 adalah 9. Nah, setelah sampai bagian paling sederhana ini, maka kita akan memindahkan pangkat 2 ini ke ruas kanan. Jadilah dia tinggal x kurang 1 sama dengan, nah, pangkat 2 kalau mau kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan menjadi plus minus akar 9. Mengapa jadi plus minus? Karena suatu bilangan yang dipangkatkan 2 menghasilkan 9 itu selain plus 3, min 3 juga kalau dipangkatkan min 3, kalau dipangkatkan 2 juga menghasilkan 9. Jadi tidak seperti di SD lagi, kalau pangkat 2 dipindahkan jadi akar saja, positif, udah selesai. Kenapa dulu kita seperti itu? Karena dulu yang kita hitung akar-akarnya itu berhubungan dengan panjang. Ya, panjang sesuatu tidak bernilai negatif, maka yang nilai negatif itu diabaikan. Nah, mulai SMP ini kita tidak boleh mengabaikan tanda negatif ini, karena tidak setiap kali kita menghitung tentang panjang ya. Jadi positif maupun negatifnya kita perhitungkan. Saya lanjut lagi. Kita sederhanakan ruas kanan lagi. X min 1 sama dengan plus minus 3. Sehingga di sini sudah X min 1 sama dengan 3. Ini kurung saya hilangkan saja, tidak penting. X min 1 sama dengan plus minus 3 ya. Jadi nilai X adalah plus minus 3. Satunya kita pindahkan ke belakang, jadi tambah 1. Nah, setelah ini baru kita cari. Kalau saya mau tahu nilai X1, maka X1 sama dengan yang diambil plus 3 dulu. Plus 3 ditambah 1. Hasilnya menjadi 4. Kemudian yang kedua, saya mau cari X2.
yang saya ambil adalah negatif 3-nya. Negatif 3 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 2. Nah, coba nanti kamu bandingkan benar tidak jawaban nomor 1 dengan contoh yang kita kerjakan dalam contoh pertama memfaktorkan. Oke, saya lanjutkan untuk nomor 2. Nomor 2 ini 2x kuadrat kurang 7x kurang 15 sama dengan 0. Nah, tadi yang saya bilang, langkah pertama adalah variabel konstanta dari aljabar ini pindahkan ke ruas kanan. Jadi min 15 pindah ke ruas kanan tambah 15 jadi 15. Langkah kedua, periksa apakah di depan x kuadrat ini adalah angka 1. Ternyata ini 2, bukan 1. Maka yang harus kita lakukan adalah ruas kiri dan kanan kita bagi 2. Seluruhnya kita bagi 2. Jadilah 2x kuadrat bagi 2 jadi apa? Jadi x kuadrat. Min 7x bagi 2 jadi min 7 per 2x. Sama dengan 15 per 2. Langkah ketiga, siapkan kurung pangkat 2, ini x, kemudian ini sama dengan 15 per 2 tambah titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi dengan apa? Isi dengan setengah dari B. Setengah dari B ini, setengah dari min 7 per 2 artinya setengah dikali min 7 per 2. Hasilnya adalah min 7 per 4. Di sini juga kita isi dengan min 7 per 4 tapi berpangkat 2. Langkah selanjutnya kita sederhanakan ruas kanan. Jadi ini x min 7 per 4 pangkat 2 sama dengan 15 per 2 ditambah 49 per 16. Kemudian kita sederhanakan lagi. Belakangnya ini menjadi samakan penyebut jadi 16. 2 kali 8 jadi 16. Jadi 8 dikali 15 120 tambah 49. Hasilnya x min 7 per 4 pangkat 2 sama dengan 169 per 16. Langkah selanjutnya adalah memindahkan pangkat 2 ini ke ruas kanan, sehingga dia menjadi x min 7 kurang 7 per 4 sama dengan plus minus. Ingat, pangkat 2 dipindahkan ke ruas kanan jadi plus minus akar. Akar dari 169 per 16. Lanjut lagi, x kurang 7 per 4 sama dengan plus minus akar dari 169 per 16 adalah 13 per 4. Sehingga kita dapatkan x sama dengan plus minus 13 per 4 ditambah 7 per 4. Oke. Nah, sudah dapat x. Apa yang kita lakukan lagi? Cari nilai. Setelah dapat x ini, kita cari nilai x1. Di mana x1 kita dapatkan dengan mengambil angka bilangan 13 per 4 ini. Pecahan 13 per 4 ini yang positif. Kita tambahkan dengan 7 per 4. Hasilnya adalah 20 per 4 atau sama dengan 5. Kemudian nilai x2 nya kita dapatkan dari negatif 13 per 4 ditambah 7 per 4 sama dengan negatif 6 per 4 atau sama dengan negatif 3 per 2. Nah, ini penyelesaiannya. Coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi untuk contoh ketiga. Soal nomor 3, x kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Nah, untuk contoh nomor 3 ini yang paling mudah diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pindahkan C ke sebelah kanan.
Ya, C-nya negatif 64, kita pindahkan ke sebelah kanan jadi plus 64. Kemudian langkah kedua adalah memeriksa apakah di depan X kuadrat ini angka 1. Karena ini sudah angka 1, maka kita skip langkah kedua, kita langsung langkah ketiga siapkan kurung. Tapi karena X ini tidak ada B, ya, soal di sini tidak ada B-nya, maka kita tidak perlu siapkan kurung. Yang kita lakukan adalah langsung langkah terakhirnya, yaitu memindahkan kuadrat ini ke sebelah kanan menjadi plus minus akar 64. Jadilah X sama dengan plus minus 8. Nah, setelah dapat X, tinggal kita cari nilai X1 sama dengan ambil yang positif 8. X2 kita langsung ambil yang negatif 8. Demikian hasilnya. Untuk contoh nomor 4, kita coba selesaikan juga. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan C ke sebelah kanan. Ternyata di sini sudah tidak ada C-nya. Bagus, kalau sudah tidak ada C-nya, langkah kedua, periksa apakah koefisien di depan X kuadrat ini angka 1. Karena ini belum, masih 4, kita jadikan 1 dengan cara semuanya kita bagi 4. Jadi 4X kuadrat bagi 4 jadi X kuadrat, kurang 8X bagi 4 jadi 2X, sama dengan 0 bagi 4 jadi 0. Nah, langkah selanjutnya baru kita siapkan kurung, kuadrat sama dengan 0 tambah titik-titik kuadrat. Oke. Lalu tulis X dulu di sini. Nah, yang diisi di belakang ini apa? Setengah kali B. Setengah kali min 2 adalah min 1. Di sini isi min 1, di sini isi min 1. Lalu sederhanakan ruas kanan, 0 tambah 1. Sehingga X min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian X kurang 1 sama dengan plus minus akar 1. Ingat, kuadrat pindah ke belakang jadi plus minus akar. Jadilah ini X kurang 1 sama dengan plus minus akar 1 adalah 1. Lalu pindahkan min 1-nya ke belakang, jadi plus minus 1 ditambah 1. Nah, sudah dapat nilai X. Tinggal cari nilai X1, yaitu ambil yang positif 1, lalu ditambah 1 jadi 2. Kemudian ambil yang negatif 1, ditambah 1 jadi 0. Inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat 4X kuadrat kurang 8X sama dengan 0. Demikian pembahasan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna.